Definisi karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Jenis-jenis karangan ilmiah. Yang pertama, makalah, kertas kerja, disertasi, tesis, dan skripsi. Kerangka dan bagian-bagian karya ilmiah. Yang pertama ada judul, kata pengantar, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, pembahasan, penutup, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Judul mempunyai ketentuan. Setiap huruf di awal kata ditulis dengan huruf kapital. Yang kedua, gunakan huruf kecil untuk preposisi, konjungsi, dan interjeksi. Contoh preposisi: di, ke, pada, dalam, yaitu. Adapun konjungsi atau kata sambung. Contoh: dan, atau, tetapi, ketika. Terakhir ada interjeksi. Interjeksi contohnya alhamdulillah, duh, ih, yuk, wow, wah, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, ketiga jenis kata partikel tersebut harus tetap ditulis dengan huruf kapital apabila letaknya di kata pertama sebuah judul. Ketentuan judul yang terakhir adalah perhatikan kaidah huruf kapital pada kata ulang. Kata pengantar. Yang pertama, ketentuannya adalah menggunakan bahasa formal, tidak lebih dari 2 halaman. Jangan memasukkan ucapan terima kasih kepada banyak orang. Abstrak merupakan singkatan atau inti dari suatu karya ilmiah yang disajikan secara singkat dan akurat. Abstrak informatif bersifat umum dan menyajikan informasi kuantitatif dan kualitatif. Di dalam abstrak ini, hasil, tujuan, metode, dan kesimpulan disajikan secara jelas dan rinci. Abstrak informatif menyampaikan informasi yang bersifat umum saja dari sebuah karya tulis ilmiah tanpa terperinci seperti abstrak informatif. Ketentuan penulisan abstrak. Yang pertama ada jumlah kata. Idealnya sebuah paragraf terdiri dari 150 kata sampai dengan 200. Yang kedua ada struktur paragraf. Sebuah abstrak ditulis dalam satu paragraf. Paragraf pertama memuat judul penelitian, rumusan masalah, latar belakang, dan tujuan penelitian. Yang paragraf kedua ada metode penelitian, teknik analisis data, landasan teori. Dan yang ketiga ada hasil atau kesimpulan yang diperoleh dari penelitian. Penulisan abstrak mengurut. Yang pertama ada latar belakang, metode penelitian, hasil penelitian, dan yang terakhir kesimpulan. Pendahuluan dalam karya tulis ilmiah menyatakan barang apa yang menjadi pokok pembicaraan, tujuan, wawasan, dan rencana. Cara membuat pendahuluan makalah. Yang pertama, pembuatan latar belakang. Bisa dibilang, hidup atau tidaknya tulisan yang kita buat bisa tercermin dari cara mengemukakan latar belakang dari penelitian ilmiah yang dilakukan. Yang kedua, ada rumusan pokok masalah. Ini penting untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar lebih fokus dan hasil yang didapatkan tidak biasa. Yang ketiga, ada tentukan tujuan penelitian. Sebuah penelitian ilmiah yang baik harus memiliki tujuan dan kebermanfaatan yang jelas. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka atau tinjauan literatur adalah ringkasan komprehensif dari penelitian sebelumnya tentang suatu topik. Manfaat tinjauan pustaka yang pertama ada menguraikan variabel penelitian yang harus diperhitungkan oleh peneliti agar tujuan studi atau peneliti dapat dicapai.
Yang kedua, ada memberikan batasan kepada penelitian yang dilakukan dengan menunjukkan variabel bebas atau variabel terkait yang relevan dan yang tidak relevan. Yang ketiga, merupakan acuan bagi peneliti dalam mengartikan teknik analis data yang dikumpulkan dalam penelitian. Yang keempat, memberikan dasar pemikiran atau alasan pada peneliti untuk menyimpulkan hasil penelitian sesuai dengan tujuan objektif dari penelitian tersebut. Metode penulisan atau penelitian adalah serangkaian kegiatan penulisan berdasarkan hasil penelitian yang sistematis berdasarkan hasil penelitian. Metode penelitian pada karya tulis ilmiah. Yang pertama ada metode penelitian kuantitatif. Hasil dari pengumpulan data menggunakan metode kuantitatif adalah angka. Lalu yang kedua ada metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah kebalikan dari metode kuantitatif. Hasil dari metode ini adalah data yang sifatnya narasi dan bukan angka. Yang ketiga ada metode penelitian eksperimen. Pada metode eksperimen, peneliti akan melakukan percobaan pada suatu hal untuk mencari tahu dampak dari perlakuan yang diberikan. Yang keempat ada metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif dilakukan dengan membuat gambaran keadaan suatu objek atau objek dengan rinci. Deskripsi difokuskan pada masalah yang akan dibahas. Lalu selanjutnya ada metode survei. Metode survei dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mencari data yang sudah ditetapkan. Yang keenam ada metode kuesioner atau angket. Peneliti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai tema karya tulis ilmiah. Jawaban yang sudah didapatkan kemudian dianalisis dan dicari kesimpulannya. Bab pembahasan merupakan bab yang paling penting dalam penulisan karya ilmiah, karena dalam bab ini banyak dilakukan kegiatan seperti analisis data, sintesis pembahasan, interpretasi penulisan, pemecahan masalah, dan penemuan pendapat yang dapat diformulkan. Bab ini juga merupakan analisis atas pembahasan masalah dan tujuan penelitian. Oleh karena itu, pembahasan harus relevan dan konsisten dengan bagian-bagian sebelumnya. Penutup terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian seluruh analisis, interpretasi, dan temuan akhir yang telah dilakukan pada bab analisis. Kesimpulan juga bisa disebut sebagai rangkuman dan juga jawaban atas pembahasan masalah dan tujuan penelitian. Saran merupakan rekomendasi atas hasil penelitian untuk menindaklanjuti penelitian selanjutnya. Salah satu yang harus ada mutlak dalam penulisan karya ilmiah adalah adanya sumber acuan dan daftar pustaka. Dengan adanya daftar pustaka, pembaca bisa mengetahui sumber acuan yang menjadi landasan dalam penelitian tersebut.